periksalah berita tersebut dengan teliti, dengan hati-hati, agar kita tidak menimpakan musibah bagi suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya. Sehingga kemudian kita akan menyesal atas perbuatan kita itu. Nah, bisa jadi diskriminasi yang dialami oleh Syiah, oleh Ahmadiyah, berangkat dari ketidakpahaman kita terhadap cerita dari perspektif mereka, sehingga kemudian kita menghakiminya atas dasar stereotip dan lain sebagainya, yang membuat kita merasa kemudian berhak untuk melakukan kekerasan kepada mereka, menimpakan musibah kepada mereka, padahal itu sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar. Apalagi dalam kerangka masyarakat di Indonesia yang memang mengakomodasi perbedaan agama, perbedaan keyakinan, kebebasan beragama, dan kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di Podcast Trend, podcast yang ngobrolin kajian keislaman yang kontekstual dan kontemporer. Di episode sebelumnya, saya menceritakan tentang bahaya single story terhadap kecenderungan kita untuk menghakimi orang lain berdasarkan standar kebenaran dan kebaikan kita, padahal belum tentu ia sesuai dengan konstruksi cerita yang dimiliki oleh orang lain. Nah, di episode kali ini saya mau membahas lebih spesifik terkait stereotip, dan stereotip ini merupakan bahaya single story yang juga digarisbawahi oleh IDC. Dan dalam konteks ini, saya mau mencoba untuk mengetengahkan kondisi di mana dalam konteks cerita Muslim di Indonesia, kita mungkin terbiasa melihatnya dari perspektif atau dari cerita Sunni gitu ya, atau ahli sunnah wal jamaah atau aswaja, yang mungkin dengan perspektif itu kita jadi tidak punya kemampuan untuk melihat wajah Muslim di Indonesia dari perspektif kalangan-kalangan yang minor, yang mungkin tidak kita setujui gitu secara akidah dan lain sebagainya, misalkan seperti Syiah dan Ahmadiyah. Dan kedua kelompok ini kemudian dalam penelitiannya Wahid Institute itu menjadi dua kelompok di antara beberapa kelompok yang paling dibenci di Indonesia. Yang mungkin akar dari kebencian ini adalah karena selama ini cerita kita tentang mereka berasal dari kita sendiri, atau bagaimana cara kita memandang Indonesia ini berangkat dari single story ahli sunnah wal jamaah. Nah, maka kemudian di episode kali ini saya berkesempatan untuk merangkum wawancara dengan dua representatif dari Syiah dan Ahmadiyah mengenai kehidupan beragama mereka. Misalkan saya tanya kepada Intan yang mewakili kelompok Ahmadiyah tentang stereotip yang dia rasakan, dan teman-teman bisa melihat di sini. Pertama, pasti semua orang Ahmadiyah itu pernah merasakan dikata-katain atau dikatakan sesat gitu. Jadi biasanya kalau kita ketemu orang baru dan mereka tahu kalau kita itu orang Ahmadiyah, pasti yang ada di dalam pikirannya itu adalah orang Ahmadiyah itu sesat gitu. Nah, mungkin ini tuh terjadi karena hasil dari framing media, dan juga turunnya fatwa MUI yang menyesatkan Ahmadiyah. Kemudian mungkin hal ini juga dikarenakan SKB 3 Menteri juga. Jadi kenapa orang Ahmadiyah itu banyak dikatakan sesat. Nah, selain itu Kak, biasanya orang Ahmadiyah itu selalu mendapat stereotip yang mengatakan bahwa kita itu tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah khotaman nabiyin. Kemudian ada juga Kak orang yang mengatakan bahwa kitab suci orang Ahmadiyah itu bukan Al-Quran, tapi tazkirah gitu. Jadi pas waktu aku masih sekolah, itu aku pernah tuh Kak ngerasain orang tuh kaget gitu aku bisa ngaji. Karena mereka pikir orang Ahmadiyah itu ngajinya atau bacanya itu tazkirah itu gitu. Nah, terus juga banyaklah hal-hal yang mungkin berseliweran di luar sana, tapi sekarang sih lebih baik ya, karena
banyak juga orang yang berdialog langsung dengan kita, banyak juga orang-orang yang mencari tahu langsung dari sumbernya. Jadi fitnahan-fitnahan yang dahulu dilontarkan kepada Jemaat Ahmadiyah sekarang mungkin sedikit berkurang. Masih banyak, tapi mungkin sedikit berkurang seperti itu. Bahkan dulu tuh pernah Kak, waktu SMP aku ditanya sama temanku, kamu tuh kalau naik haji kemana? Ke India atau ke Mekah gitu? Sampai segitunya gitu. Jadi memang stereotip-stereotip yang seperti itu yang membuat orang-orang itu terdorong untuk mendiskriminasi orang lain lah, seperti itu. Saya juga bertanya kepada Mas Pendi Cahyanur terkait stereotip apa saja sih yang mungkin dirasakan oleh dia sebagai seorang Syiah. Oke, sejauh yang saya alami, sebenarnya stereotip tentang yang saya rasakan itu saya alami mulai dari SMP. Jadi soalnya waktu SD dulu saya nggak tahu menau. Ketika SMP saya pergi ke luar kota, ya kemudian di luar Jawa malah, bukan luar Jawa, Jawa Timur. Saya belajar di sana. Kemudian di sanalah saya merasakan mengalami kekerasan, diskriminasi agama, ya, lebih tepatnya kemazhaban. Selama ini yang saya rasakan pribadi adalah pertama sih kaget, ternyata di luar ekspektasi saya ketika menjadi seorang muslim bukankah saling menyayangi, tetapi ternyata di luar dugaan, ya itu artinya ada perasaan trauma dan takut sih tentunya. Yang pernah saya alami ya waktu di Jawa Timur dulu di Bangil ketika saya pondok pesantren. Stereotip yang muncul, prasangka praduga orang hanya dari single story aja, mereka menganggap bahwa Syiah itu sesat. Sebenarnya itu stereotip yang kemudian memunculkan orang lebih ke salah paham jadinya kan, ya pasti tentu Syiah akan terus diserang. Nah, tentu saja stereotip tadi bisa jadi kita pegang juga sebagai seorang muslim aswaja yang mungkin tidak familiar dengan cerita dari perspektifnya mereka, dan yang karenanya kemudian membuat kita mungkin sebagian dari kita terjebak dalam sikap-sikap yang diskriminatif atau persekusi, kekerasan, intoleransi yang bahkan justru sifatnya fisik dan mengorbankan nyawa. Misalkan Mas Fendi bercerita tentang kekerasan fisik yang pernah dia saksi matai juga. Jadi waktu itu saya ingat sekali kejadiannya itu di tahun 2011, ya 2011, lupa saya bulannya itu. Waktu itu bertepatan dengan Rabiul Awal, Maulid Rasulullah. Dan penyerangan itu terjadi juga dulu bertepatan dengan 12 Rabiul Awal. Jadi waktu itu tentu kita pun di pondok libur sehingga karena kalau 12 Rabiul Awal kan pasti libur sekolahan dan pondok-pondok. Kita waktu itu sedang selesai sholat zuhur tuh ada yang anak-anak ada yang futsal, kemudian ada yang kita belajar di masjid. Kebetulan waktu itu saya juga tiduran di asrama. Pas saya bangun, tiba-tiba rame, ada yang berdarah-darah, itu secara fisik sih. Jadi orang berdatangan dengan mengatasnamakan sebagai seorang muslim. Nah, Intan sebagai yang Ahmadiyah juga mengalami persekusi, dan saya pertama kali mendengar ceritanya ketika workshop narasi toleransi bersama Toleransi ID, di mana dia menceritakan bagaimana kampungnya diserang oleh orang-orang anti terhadap Ahmadiyah. Juga diskriminasi dan persekusi yang pernah aku alami. Salah satunya adalah pada tahun 2005, di mana satu kampung Ahmadiyah di daerah Cianjur itu diserang oleh sekelompok massa. Dan saat itu aku masih usia mungkin sekitar 7 atau 8 tahun. Saat itu masih kelas 2 atau kelas 3 SD, I'm not sure.
Tapi aku udah inget tuh kejadian waktu orang-orang itu menghancurkan rumah-rumah anggota Jemaat Ahmadiyah. Kemudian juga saat itu masjid kami itu dirusak, madrasah kami dirusak, Quran-Quran dibakar, kemudian karpet masjid juga dibakar, sampai mobil Pak Ketua Cabang itu dibakar juga, Kak. Seperti itu. Itu lumayan menyeramkan sih. Tapi kalau sekarang mungkin udah dealing dengan trauma. Jadi pas mengingat itu ya untuk cerita aja untuk anak cucu kita nanti gitu. Menariknya, Intan juga pernah dipecat gara-gara status dia sebagai Ahmadiyah, padahal dia merasa status dia sebagai Ahmadiyah tidak mempengaruhi kualitas kinerja dia dalam bekerja, dan perusahaan ini juga bukan perusahaan yang sifatnya basisnya adalah agama. Pada tahun 2019, itu aku baru lulus kuliah, aku bekerja di salah satu global company di Kuningan, Jakarta Selatan. Dan nggak lama setelah itu aku dipecat dari pekerjaanku, gitu. Alasannya apa? Alasannya itu karena keyakinanku, karena aku orang Ahmadiyah katanya gitu. Wah, ini lucu sih. Saat itu HRD-nya itu manggil saya, mengonfirmasi gitu ya, Pak, benar kamu orang Ahmadiyah? Ya, saya orang Ahmadiyah, Bu. Oh, mohon maaf, kami tidak bisa melanjutkan bekerja dengan kamu, seperti itu. Dan saat itu aku disuruh bikin surat resign, Kak. Terus aku juga sempat nanya ke HRD-nya tuh, emang kenapa gitu, kok orang Ahmadiyah nggak boleh kerja di sini, kata aku gitu. Terus kata mereka ya, dengan berbagai macam alasannya yang dikeluarkan, jadi waktu itu aku sempat merasa sedih juga, terus bingung gitu ya. Karena setelah sekian lama, aku mengalami lagi nih diskriminasi yang nyata gitu. Dan HRD-nya juga bilang kalau kamu nggak bikin surat resign, mohon maaf, kami tidak bisa menggaji kamu, katanya gitu. Aduh, aku tanpa berpikir panjang, udah aku langsung keluar, aku nggak balik lagi ke kantor itu. Nah, ini mungkin membawa kita pada pertanyaan kembali sih, apakah cerita kita terkait Ahmadiyah dan Syiah ini adalah cerita yang betulan utuh ataukah tidak, atau berangkat dari cerita-cerita yang mendiskreditkan mereka, yang juga berasal dari sebagian kalangan kita, yang mungkin berangkat dari sebagian kalangan kita yang mungkin juga tidak mengerti secara penuh duduk perkaranya. Padahal Allah berfirman gitu ya di dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibbu qauman bijahalatin fatasbihu ala ma fa'altum nadimin. Kalau misalkan datang orang fasik membawa berita kepada kita, maka tabayyanu, periksalah berita tersebut dengan teliti, dengan hati-hati, agar kita tidak menimpakan musibah bagi suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, sehingga kemudian kita akan menyesal atas perbuatan kita itu. Nah, mungkin bisa jadi diskriminasi yang dialami oleh Syiah, oleh Ahmadiyah, berangkat dari ketidakpahaman kita terhadap cerita dari perspektif mereka, sehingga kemudian kita menghakiminya atas dasar stereotip dan lain sebagainya, yang membuat kita merasa kemudian berhak untuk melakukan kekerasan kepada mereka, menimpakan musibah kepada mereka, padahal itu sesuatu hal yang tidak baik dan tidak benar, apalagi dalam kerangka masyarakat di Indonesia yang memang mengakomodasi perbedaan agama, perbedaan keyakinan, kebebasan beragama dan kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dan fakta bahwa Islam memang diverse, multi-voice gitu, banyak alirannya, karena ada ijtihad yang diakomodasi, yang ijtihad ini tidak selalu bisa berakhir pada kesimpulan atau pada jawaban yang sama, sehingga wajar kalau ada multi tafsir seperti itu. Karena ya bagaimanapun keberagaman ini adalah sunnahnya gitu. Kalau misalkan kita lihat di surah Yunus, kalau Allah berkehendak untuk semua orang beriman dalam satu agama, satu aliran yang sama, pasti terjadi gitu. Tapi kan faktanya memang Allah tidak menghendaki itu. Allah menghendaki dinamika ini terbangun sebagai salah satu kehendaknya, sehingga kita bisa berproses sebagai manusia.
Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Apakah kamu akan memaksa supaya mereka menjadi orang yang beriman semua, padahal memang Allah sudah mewanti-wanti bahwa ya kita tidak bisa membuat semua orang beriman dengan satu pemahaman yang sama gitu. Ya akhirnya kita harus menikmati diversitas ini atau keberagaman ini dan berusaha untuk tidak terjebak dalam stereotip, yang stereotip ini mungkin membuat kita menimpakan musibah kepada orang lain. Saya bertanya kepada Mas Fendi dan kepada Intan terkait harapan mereka ke depannya kepada masyarakat Indonesia yang beragam ini dalam konteks bertoleransi terhadap perbedaan pandangan dalam beragama. Saya berharap sih setiap orang yang mengklaim dirinya sebagai Muslim untuk lebih ke hati-hati aja sih. Artinya kita harus saling belajar, kemudian harus saling hati-hati. Ada kan di ayat Al-Quran juga, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jadi wahai orang-orang yang beriman, ketika ada seseorang yang fasik datang kepada kalian, maka dengan membawa kabar, maka telitilah kabar tersebut. Jadi artinya saya berharap kepada masyarakat Indonesia harus lebih cerdas lagi, ya, menjadi orang awam bukan berarti kita diam, tetapi untuk mau memahami, untuk mau membaca sih, artinya gitu. Artinya kalau cuma kata orang, apalagi single story, hanya itu aja yang disuarakan si Asyasat, itu akan lebih ke sangat disayangkan, lebih ke, makanya kata Sayyidina Ali, beliau berkata, lau sakatal jahil makhtalafan nas. Seandainya orang yang tidak tahu itu orang bodoh itu kan orang yang tidak tahu, orang yang tidak tahu itu diam, maka manusia itu tidak akan berselisih. Artinya berarti perlu nih ada orang-orang, ketika kita contoh nggak tahu apa, ya udah kita mah diam aja gitu. Kalau nggak tahu tidak hanya cukup diam, tetapi kita belajar gitu. Tetapi ketika kita tahu pun harus hati-hati kayak gitu. Jadi lebih ke harapannya sih orang-orang Muslim dengan mazhab apapun lebih ke belajar lagi, lebih ke mengerti lagi apa itu Islam, agama kasih sayang. Rasulullah bersabda, al-musliman saliman nas min lisanihi wa yadi. Seorang muslim adalah yang manusia selamat dari tangan dan dari lidah dan tangannya. Artinya orang di sini bukan hanya sama agama, tapi dari kalangan manapun gitu, mau muslim atau non muslim. Jadi saya berharap sih masyarakat Indonesia khususnya juga orang-orang Muslim bermazhab apapun untuk membaca lagi hadis-hadis Rasul tentang kasih sayang dan cinta, kemudian membaca Al-Quran gak hanya cuma untuk hafalan, tapi lebih ke memaknai arti-artinya, lebih mengenal siapa kita sih sebagai Muslim. Seperti itu sih harapan. Mungkin di negara kita yang banyak perbedaan itu butuh orang-orang yang seperti itu juga, yang mau berdialog, yang memiliki pemikiran yang terbuka seperti itu ya, yang mau belajar gitu, yang mau legowo untuk menerima perbedaan itu satu sama lain. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.